Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Safriza dengan NRP 02311640.149. Ingin menyampaikan proposal tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Aktif Smart Solar Tracker berbasis fotodioda dengan metode kontrol Fuzzy and Colony Optimization. Ya, latar belakang dari penelitian ini adalah fotovoltaik. Fotovoltaik merupakan salah satu alat konversi energi dari sinar matahari menjadi energi listrik. Faktor konversi energi yang diketahui sampai saat ini adalah sangat rendah, yaitu sekitar 14-20%. Karena nilai konversi yang rendah, maka diperlukan optimisasi energi pada konversi energi pada suatu fotovoltaik. Fuzzy Logic Control dapat meningkatkan power gain dari tracking PV hingga 47% dibandingkan fixed PV. Membuktikan bahwa optimisasi dengan Fuzzy Logic Control salah satu adalah tindakan yang cukup kredibel. Terus lalu adalah N-colony system banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan non-polinomial yang sulit, salah satunya pada solar tracker. Ya, ini perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana menentukan parameter sistem penjejak matahari pada panel surya berbasis fotodioda. Bagaimana menentukan parameter kontrol N-colony optimization Fuzzy Logic Control pada sistem penjejak matahari berbasis fotodioda. Sebagaimana pengaruh metode kontrol N-colony optimization Fuzzy Logic Control terhadap peningkatan performansi sistem penjejak matahari berbasis fotodioda. Berikutnya, penelitian ini memiliki tujuan merancang sistem penjejak matahari pada panel surya berbasis fotodioda, merancang controller ACOFLC pada sistem penjejak matahari berbasis fotodioda, mengetahui pengaruh metode kontrol ACOFLC terhadap peningkatan performansi sistem penjejak matahari berbasis fotodioda dengan controller ACOFLC. Ya, selanjutnya adalah batasan masalah dari penelitian ini. Kita mempunyai 3 batasan masalah, yaitu sistem penjejak matahari berjenis dual aksis. Terus yang kedua adalah fotodioda yang digunakan adalah TCS 3200, dan lokasi pengambilan datanya kita ambil di kampus ITS dalam keadaan cerah. Ya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada ini kita yang pertama ada fotovoltaik. Menurut jurnal yang saya baca, fotovoltaik adalah bagian utama dari pembangkit listrik tenaga surya. Energi tenaga surya adalah energi yang ramah lingkungan. Jadi kenapa ini harus diteliti? Karena dengan kita melakukan penelitian ini dapat memungkinkan pengurangannya energi konvensional sebagai sumber energi utama bagi suatu negara atau daerah. Kedua adalah sistem penjejak matahari. Sistem penjejak matahari adalah gabungan subsistem yang terdiri dari beberapa komponen penyusun seperti sensor, aktuator, controller, dan panel surya. Sistem penjejak matahari dirancang agar mampu mendeteksi dan mengikuti arah matahari, sehingga panel surya selalu tegak lurus dengan matahari. Jadi, desain dari sistem penjejak matahari akan mengikuti kondisi di mana matahari berada. Ya, lalu tinjauan yang selanjutnya adalah sensor fotodioda. Kalau perlu diingat, sensor fotodioda yang kita gunakan adalah TCS 3210 adalah konverter yang mengubah cahaya menjadi frekuensi. Dapat menggabungkan fotodioda silikon dan konverter arus ke frekuensi pada satu rangkaian CMOS terintegrasi yang monolitik. Sensor fotodioda ini dapat frekuensi hasil dari konversi tersebut dapat secara langsung proporsional dengan intensitas cahaya atau radiasi dari matahari. Jadi tidak perlu ada konversi lagi dalam penghitungan yang lainnya. Ya, selanjutnya adalah sistem kontrol cerdas.
Sistem kontrol cerdas adalah sistem kontrol yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau bisa disebut artificial intelligence yang diimplementasikan terhadap sistem kontrol. Sistem kontrol cerdas tidak memerlukan model matematika secara presisi, akan tetapi aksi pengendalian dilakukan dengan masukan logika atau intuisi operator. Operator ini adalah pelaku ya yang memiliki logika manusia, bisa dibilang pada sistem kontrol. Jadi kita tidak perlu bukan hal matematis, kita dapat memberikan seperti bahasa yang lebih mudah dimengerti bagi manusia dan kita dapat menerjemahkannya ke suatu kontrol sistem dengan lebih mudah karena tidak perlu model matematis yang rumit. Yang selanjutnya ada Fuzzy Logic Controller. Fuzzy Logic Controller merupakan aplikasi dari logika fuzzy di bidang sistem kontrol. Sederhana, kelebihan Fuzzy Logic Controller adalah tidak diperlukannya model matematis dari plan yang akan dikendalikan seperti kita tahu dari slide sebelumnya. AI yang digunakan dapat memasukkan intuisi operator kepada kontrol sistem. Yang selanjutnya adalah merupakan end-column optimization. End-column optimization adalah salah satu kecerdasan buatan yang biasanya digunakan untuk optimisasi suatu sistem. End-column ini diambil dari kebiasaan semut dalam mencari jarak dan waktu terdekat dalam mereka menuju sumber makanan mereka. Itulah artificial intelligence ini terinspirasi oleh ide semut itu, dan sifat pemeliharaan jalur makanan yang terpendek dan cepat adalah sifat yang diadopsi pada kecerdasan buatan ini, sehingga dapat mengoptimalkan bagaimana PIV yang kita optimisasi dengan fuzzy logic dengan metode end-colony ini dapat mengoptimalkan bagaimana solar tracker PV ini men-track kondisi posisi matahari pada saat itu. Ya, itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam tugas akhir ini merupakan rancang bangun dengan rancang bangun aktif smart solar tracker berbasis foto dioda dengan metode kontrol fuzzy and colony optimization. Ya, selanjutnya adalah diagram alir penelitian. Penelitian ini mulai dari studi literatur. Setelah itu kita ada pengumpulan data sekunder sistem penjejak mataharinya. Lalu ada perancangan prototipe sistem penjejak matahari. Lalu uji karakteristik statik. Bila tidak memenuhi hasil, maka kita akan kembali ke perancangan prototipe. Jika terpenuhi, kita lalu pengembangan subsistem mekanik dan elektrik, lalu kita melanjutkan pengujian terhadap subsistem mekanik dan elektriknya. Setelah semua berhasil, kita lanjutkan dengan perancangan sistem kontrol and colony optimization Fuzzy Logic Control. Setelah perancangan selesai, kita harus mengintegrasikan hardware yang telah perancangan PV-nya jadi dan memasukkan software ke dalam hardware. Lalu kita tes uji respon sistem solar tracker yang kita bangun. Bila tidak cocok hasil, kita akan merancang ulang sistem kontrol and colony optimization Fuzzy Logic Control. Bila terpenuhi, kita akan lanjut ke eksperimen. Hasil eksperimen akan langsung dianalisa dan dibahas hasilnya, lalu kita melanjutkan penyusunan laporan, lalu penelitian selesai. Ya, berikut adalah jadwal kegiatan dari proposal ini. Yang pertama adalah kita pembuatan proposal dan studi literatur. Ini dilakukan pada Februari awal, minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Lalu dilakukan dengan perancangan alat yang kita mulai dari minggu ke-2 Februari sampai minggu pertama Maret. Lalu kita melanjutkan dengan pembuatan alat yang dimulai dari 1 Maret sampai minggu ke-1 Maret sampai minggu ke-3 April. Lalu ada uji transmisi yang akan dimulai setelah alat jadi, yaitu mulai tanggal minggu ke-3 April sampai 1
minggu ke-1 Mei. Lalu setelah mendapatkan hasil uji, kita akan melakukan pengolahan dan analisa data. Itu dimulai dari minggu pertama Mei dan sampai minggu ketiga. Lalu penyusunan laporan kita kerjakan secara paralel dengan pengolahan dan analisa data mulai dari tanggal 1 Mei sampai minggu ke-1 Mei sampai akhir minggu ke-4 Mei. Ya, mungkin sekian saja penyampaian proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.